seorang syarifah, salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW, marganya Al-Haddad, namanya Anisah ya, Syarifah Anisah. Umurnya belum panjang, baru 106 tahun ya, baru 106 tahun. Kemudian wajahnya gak tampak lelah, baru beberapa puluh tahun tidak bisa tidur malam. Jadi bahasanya tuh halus, saya kalau malam tidak bisa tidur. Sekian puluh tahun gak bisa tidur, itu kalau dari jam 9 sampai kurang lebih jam 1 itu zikir, jam 1 sampai subuh sholat. Setelah itu habis subuh matahari terbit tidur ya. Jam berapa bangunnya? Kalau kita balas dendam jam 2 jam 1 baru bangun. Syarifah Anisah enggak, jam 9 sudah bangun. Ngapain? Sholat duha. Tidur lagi kapan? Yaitu nanti habis subuh. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau kumpulkan biji-bijian, ditaruh di satu tempat yang besar sebesar rebana ini. Nah, itu biji-bijian dari kelengkeng, dari duku ya, dikumpulkan. Nah, kemudian diambil dua wadah, yang satu isi biji-bijian, yang satu kosong. Jam 9 itu duduk nyantai, duduk atahiyat akhir di sejadahnya. Jadi di sajadahnya, saya buktikan saya duduk sama beliau 1,5 jam, posisi kakinya nggak berubah. Sementara kita yang muda-muda sudah ganti-ganti ya, sudah ganti-ganti. Ini beliaunya masih atahiyat akhir santai gitu ya. Kemudian yang dibaca apa zikirnya? Satu istiqomah, surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sampai selesai. Kemudian ditaruh di tempat yang kosong, terus gitu sampai pindah semua ya, sampai pindah semua. Besoknya gantian, yang sini dipindah ke sini, sehingga beliau nggak pakai tasbih ya, nggak pakai tasbih untuk yang zikir malam itu, nggak pakai tasbih, karena tasbihnya kalau mau dibuat seberapa panjang itu, praktisnya ditaruh tempat ya, tempatnya itu yang jadi tasbih muter, jadi pindah tempat. Nah, ini namanya tempat berjalan ya, tasbih tempat. Ditanya sama anak-anaknya, yang anaknya jumlahnya 5, cucunya kurang lebih 20 sampai 30, cicitnya baru 50, baru sedikit. Jadi kalau kumpul nggak usah undang-undang orang, sudah penuh ya. Kalau diundang makan, semua cucu cicitnya ikut, selesai itu, rame. Nah, ini Syarifah Anisah ini ditanya kenapa kok seperti itu. Kata beliau, nanti kalau saya ketentuan Allah datang, saya meninggal dunia, maka saya pengen setelah dikubur nanti biji-bijian ini ditaburkan di atas makam saya, biar jadi saksi yang nolong saya. Kemudian sholat malam hanya 10 rakaat, sesuai dengan jumlah anaknya 5, 2 rakaat untuk satu anak. Selesai 2 rakaat, dia doakan anaknya yang satu ya, beserta cucu dan cicitnya, disebutkan namanya satu persatu. Selesai, baru 2 rakaat lagi ganti untuk anak berikutnya dan cucu dari anak itu dan cicit dari anak tersebut. Terus begitu sampai 10 anak, selesainya adzan subuh. Dan ini udah puluhan tahun. Hasilnya seluruh anak cucunya nurut dan soleh-solehah. Saya lihat sendiri, semuanya ahli ilmu, suka sama ilmu, suka sama orang soleh. Kenapa? Nah, tiap malam dizikiri, disolati. Nah, ini metode yang saya dapat dari Syarifah Anisah. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala. PPDB udah dimulai kan? Yang mau masuk ke SMP udah dimulai. Yang mau masuk ke MTS sudah dimulai. SMP kalau nggak salah sebentar lagi akan dimulai. Bapak cuma ingin katakan sama kalian, pesan yang paling penting adalah jika ada peluang sogok dan kalian bisa atau mampu melakukan itu, Bapak minta jangan dilakukan ya. Daripada nyogok, mending masuk ke sekolah swasta. Kenapa? Karena kalau di awal kehidupan kalian sudah dibiasakan dengan nyogok-nyogok, akan jadi seperti apa masa depan kalian nanti? Ya, karena negeri ini sudah terlalu parah korupsinya. Dan jangan sampai kalian menjadi bagian dari orang yang mengiyahkan atau mendukung perbuatan korupsi. Paham ya? Nah, jadi udah, kalau misalkan nggak masuk prestasi, nggak masuk zonasi, masuk swasta saja. Masuk swasta saja ya. Atau masuk sekolah-sekolah negeri yang bisa untuk diterima secara zonasi. Itu. Terus yang selanjutnya Bapak minta sama kalian, ketika nanti kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, ke jenjang SMP,
Ya. Bapak minta sama kalian, jadilah orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang yang jujur. Jangan terlalu terpaku dengan persaingan nilai. Karena nilai akademik itu nggak akan mempengaruhi masa depan kalian, nggak. Sekarang itu zamannya sudah bukan zaman ranking-rankingan, sudah bukan zaman nilai-nilai 90, 100-an, udah bukan itu. Sekarang zamannya adalah zaman karakter. Karakter jujur, karakter berani, karakter disiplin, karakter bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Ya, karena kalau kalian ngejarnya nilai, setinggi apapun nilai kalian, kalian tidak akan bisa melampaui kecerdasan Google. Kalian tidak akan bisa melampaui kecerdasan AI. Tahu AI? Artificial Intelligence atau ChatGPT, semua teknologi sudah pintar. Jadi kalau yang dikejar hanya pintar, kalian Bapak pastikan gak akan jadi apa-apa. Yang akan bisa membuat kalian terhormat dan mulia di kemudian hari adalah kejujuran, adalah mental bekerja keras, adalah mental kedisiplinan. Jadi jangan lakukan itu ya. Jadi di masa depan kalian jadilah pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang jujur. Dan terakhir Bapak minta sama kalian, ini tolong dicatat, ya, tolong dicatat. Bapak minta sama kalian, Bapak sebagai guru kalian sudah beberapa tahun lah menemani pembelajaran kalian di sini. Bapak ini adalah sosok yang awal mula kehidupan kalian Bapak nggak ada dalam hidup kalian, benar nggak? Bapak ada nggak dalam hidup kalian? Kemudian karena kalian sekolah, Bapak hadir dalam hidup kalian, benar nggak? Dan ketika sekarang kalian lulus, Bapak nggak akan ikut dengan kehidupan kalian, benar nggak? Nanti di SMP, kalian akan bertemu dengan guru yang baru. Ingat, hormati dan muliakan guru kalian. Ya. Tapi nanti di SMP pun akan ada guru yang hadir pada hidup kalian dan nanti juga akan meninggalkan kalian, benar nggak? Di SMA akan seperti itu, benar nggak? Tapi yang tidak akan pernah meninggalkan kalian siapa? Orang tua. Orang tua adalah manusia yang sejak kalian lahir bahkan sampai kalian nanti meninggalkan dunia ini, mereka akan tetap ada bersama kalian. Maka Bapak minta sama kalian, tolak ukur kesuksesan belajar di sekolah ini ketika anak bisa berbakti kepada orang tua. Ketika anak bisa menjadi pribadi yang baik di mata orang tua. Jadi tetap muliakan orang tua, ya. Karena siapapun di dunia ini akan datang dan pergi, yang akan tetap menemani hanyalah orang tua. Paham ya?